Jin memang Ya. beranak pinak. Maka kalau misalnya dikatakan di ayat Quran Anda itu zuriat Iblis itu kalau dalam Islam, dia itu kalau beranak bukan berarti dia dengan istri, bukan. Dia langsung menjadikan dirinya banyak gitu loh. Jadi satu Ya. jenis. sebentar dulu, kan saya belum menjelaskan. Terus. Iya, tadi kan saya tahu jawabannya sudah mana. Ini kan satu iblis Gini ya. loh. Nah, ya sebelum orang bertanya saya tahu maksudnya kemana. Kamu Ya, pasti kan mau lari ke dosa waris kan? Sebentar, Kamu mau nanti kamu mengatakan dosa waris kan? sebentar, biarkan saya menjelaskan dulu. Biarkan saya menjelaskan dulu. Udah ketahuan udah. Kan saya Ayo. nanya. Ini kan Iya, yang kamu belum bertanya, saya sudah jawab. Iya, dengerin dulu dong. Silakan, ayo. Takut lah. Kan di sini kan ada Kasihan persoalan ya. ya. Silakan, Sujud apa ya? semua pada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis. Nah ini kan satu iblis ya, bukan termasuk keturunannya ya. Terus. Tidak termasuk keturunannya nih. Tapi kemudian iblisnya memberontak. Lalu kemudian Allah menghukum iblis yang satu iblis itu, satu jin itu, termasuk keturunannya. Padahal keturunannya belum ada nih. Enggak, keturunan di situ. Ingat ya, iblis bukan beranak, beristri apa enggak. Dia kalau ingin menjadikan Iblis itu anak, beranak. dia cukup kayak orang langsung menjadi banyak. Anak-anaknya itu Zuriat seperti ini dirinya, adalah keturunan. tetap menyesatkan tugasnya. Iya, maksud saya kenapa yang bersalah itu iblis, satu iblis itu, tetapi kemudian Nah, anak. tapi satu itu bisa menjadi banyak nanti. Nah itu bukan Sampai masalah berjatuh. ya. Ya makanya anak di situ bukan berarti seperti makhluk lainnya. Kalau makhluk lainnya kan punya anak beda kan dengan bapaknya. Kalau ini enggak. Ketika dia beranak, dia seperti dirinya, iblis itu sama langsung gitu. Ayo, apa lagi? Sama ya. Padahal anak iblis Iya. berarti nggak terlahir suci dong ya. Enggak. Enggak ya, Iblis itu langsung kalau dia beranak, dianggap musuh. dia cukup seakan-akan apa? Langsung menjadi banyak gitu. Padahal nggak ada dosa Yang tuh mana anak iblisnya. mereka anak-anaknya nih langsung seperti dirinya, Oh bukan iya. berarti Padahal tidak nggak ada bersalah dosa tuh anak suci. iblisnya. Karena yang kullu maut, coba ada nggak hadisnya? Setiap bayi yang lahir dari iblis suci, ada nggak data kayak gitu? Ada. Lah justru itu. Padahal kan anak iblis nggak salah apa dong. Ya makanya. Oh, ya, iblis iya, bukan itu seperti bisa ya? manusia. Dia kalau manusia beranak, maka anaknya suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ayo. Namanya anak iblis salah apa? Loh, enggak, dia tidak kalau beranak tidak seperti manusia. Ya zuriat itu kan keluar dari iblis. Ya, di mana? Hah? Teks Qurannya menyebut zuriat. Iya, iblis itu ya. Mau kalau sudah dari jenis dia, maka tugasnya dia menyesatkan manusia sudah. Nah, iya kan berarti kalau misalnya iblis itu punya anak, maka anak iblis itu sudah dianggap bersalah toh sama Allah. Iya, karena memang dari dirinya bukan seperti manusia dilahirkan langsung menjadi banyak. Udah, apa lagi? Udah, jangan ngeyel. Kamu lu sebelum bertanya sudah saya jawab itu. Kasihan sekali ya anak iblis itu ya, dia nggak Oh, salah ada usah apa-apa, ngeyel, tapi silakan kemudian tanya lagi. Kamu lu sebelum langsung dianggap bertanya musuh. sudah ku jawab. Belum bertanya sudah ku jawab. Ngapain ngeyel lagi? Kalau Apa lagi? satu iblis yang bersalah itu di ayat itu, Ada. Al-Kahfi ayat 50. Kalau kamu ngeyel saya tantang bibelmu nanti. Gimana? Padahal cuma satu iblis itu. Kok Aduh, pendeta, pendeta jangan penakut. Buktikan kalau ajaranmu benar. Coba bagaimana caranya kamu menginjili saya? Kamu kan pendeta kan? Ayo. Ayo gimana? Caranya kamu mengenalkan Yesus Tuhan itu gimana? Berarti dia langsung dianggap musuh ya. Aduh, gimana? Siapa yang ribut itu ya? Ya ada usah ada ngeyel lah, sudah dijawab ayo. Padahal cuma satu iblis tuh yang bersalah tuh. Tapi anak-anaknya dianggap bersalah, dianggap Nanya, musuh. nanya apa lagi? Ayo. Kamu tuh kalau Ya, nanti. tantang dialog udah berani. Tahta Anda maksudnya selalu nantang-nantang saya. Saya iakan ya, kita bahas Kristologi Emangnya Islam. berani nggak? Kita Ya, bahas saya nanya berani nggak kalau saya tantang? Berani. Kita bahas Kristologi Islam dan Quran ya. Kristologi Islam dan Iya, itu apa temanya? Ayo. Iya, silakan. Ada Ayo, kamu moderator. pakai ayat-ayat gimana aja? ada moderator, Hah? ada timer. Nanti saya kasih tahu waktunya ya. Saya jawab Iya, Anda, iya. saya kasih tahu waktunya. Iya.
Kalau kamu tidak bisa apa-apa sudah, tidak mungkin menguasai Bible kamu. Ya lanjut, kita bertanya. Nah, ayo sekarang aja, yuk sekarang ayo. Apa yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo. Nggak ada moderatornya, nggak ada timernya. Nanti lah Ada. saya kasih Anda Japrian ya. Kamu itu sudah 7 tahun kenal dengan saya, masih tidak berani itu. Saya tantang terus. Ini nih tantangan Anda, saya kasih tahu nanti waktunya. Andai kan kamu bukan, andai kan gini, andai kan kamu bukan pendeta, saya tidak akan semangat. Anda. Saya terima tantangan Anda, nanti saya udah kasih sekarang, tahu ayo. waktunya. Ayo sekarang, Ada apa yang kamu kuasai? moderator, ada timer. Temanya tentang Orang kalau berani dari sini, pendeta, Terima tantangan Anda, saya japri Anda kalau nanti yakin agamanya waktunya. benar, ya, Baru kita dialog tentang kalau waktunya yakin dulu. agamanya benar, ya, kalau yakin agamanya benar, berani dia pasti. Yakin saya itu. Kenapa Bang Juma, apologet Islam, kenapa kok berani dengan siapapun? Karena mempunyai keyakinan agama ini benar. Nah kalau kamu pendeta takut. Saya terima tantangan Anda, Gimana? nanti saya japri waktunya. Ya udah sekarang aja. Anda deal dulu waktunya. Nggak usah sekarang, udah Nanti sekarang aja. saya kasih Sekarang tahu aja. bahwa ada moderator dan timer. Sekarang masa kenal dengan saya 7 tahun masih janji-janji. Sekarang ayo sekarang. Ada moderator dan timer. Saya terima di tantangan Anda ya. Saya kasih tahu nanti di Iya ayo sekarang. di Saya nantang kamu itu sudah ya. bertahun. Saya nantang kamu bertahun-tahun sudah. Saya terima tantangan Anda, nanti saya Ya, japri ayo, waktunya supaya Ya, ada sekarang, moderator dan timer. Iya sekarang Supaya apa temanya? Apa yang kamu dan timer. sekarang apa yang kamu temanya yang kamu kuasai? Sekiranya kamu pakai Islam dan data. Kristen. Apa? Temanya Kristologi Islam dan Kristen. Nah, iya langsung pakai data-data ya, pakai dalil-dalil. Iya nanti Dalam kalau Bible. misalnya sudah ada waktunya, saya kasih waktunya nanti. Ya udah, ayo. Sekarang lanjut ya. Nah iya ayo. Sebentar ya, saya nyari dulu nih pertanyaannya. Iya silakan. Bisakah Anda menunjukkan pada saya dalil Quran yang mana sehingga Anda mengimani bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk? Dalil Quran yang mana yang menyebut bahwa Oke, itu di dalam ilmu tauhid ya. Karena firman itu kan sifat. Seperti gini, saya melihat, saya mendengar, saya berbicara. Ini kan bukan makhluk. Sifatnya Allah itu kan gini ya. Allah kuasa. Apakah kuasanya Allah ini makhluk? Kan bukan. Allah mendengar. Apakah pendengaran Allah itu makhluk? Ya enggak. Wong sifat. Itu loh. apakah KS ayat 54 termasuk menjadi dalil pemahaman teologi Islam bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk? Sewaktu dibedakan dalam KS 7 ayat 54 itu hak Allah adalah menciptakan dan memerintah, dan Al-Quran itu termasuk pada min amri, maka dari situlah Al-Quran itu ghairu makhluk. Betul seperti itu? Enggak, intinya ghairu makhluk itu karena sifat. Udah, usah panjang-panjang. Jadi Allah itu kan tidak bisu kan? Ya. Karena Allah itu berfirman, Allah berbicara, Allah mendengar, Allah melihat. Ini sifat. Jangan ditanya Allah kasih. Apakah kasih ini makhluk? Loh, wong itu sifat kok. Intinya gitu doang. Ya. Ayo, apa lagi? Enggak kawan, kalau kayak ini takut ditanya balik. Oh, enggak aja dialog, gak berani dia. Memang saya tuh kontrak bertanya seumur hidup. Berarti Anda mengatakan ruh min amri di KS 4252 itu hanya makhluk ya? Apanya? Coba baca. Surat apa? KS 42 ayat 52 ada keterangan tentang ruh min amri. Anda mengatakan bahwa ruh min amri di situ hanya makhluk ya? Surat 42. 42 ayat 5 berapa? 52.
Apa? Firman-Nya. Oh ya. Oke gini. Jadi kalau Asyura ya ayat 52. Coba kamu baca artinya doang coba. Iya, Kira- artinya Anda mengatakan ruh min amri yang disebut GS 4252 itu hanya makhluk. Betul seperti itu? Jadi inilah ya. Oke. Kamu itu gak tahu lafadz mustarok. Apa itu lafadz mustarok? Satu kalimat bermakna beda-beda. Roh itu bermakna beda-beda. Kadang-kadang bermakna Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus roh yaitu Jibril. Nah, ayat yang kamu baca barusan roh di situ Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad diwahyukan Al-Qur'an gitu loh. Nah, terus Iya, Anda mau bilang bahwa ruh min amri di GS 4252 itu makhluk. ya bukan, itu firman-Nya Allah. Al-Qur'an wahyu. Wahyu itu. Apa? Yang jelas dong, bukan apa? Loh, Bukan? loh, sifat Bukan firman-Nya Allah itu. Bukan mah? Ya bukan makhluk. Ah. Nah, misalnya gini ya, saya berbicara. Bicara saya ini bukan makhluk gitu loh. Itu Al-Qur'an itu. Nah, ayatnya mengatakan ruh min amri itu yang bukan Roh makhluk. di situ apa? Coba, roh di situ apa? Apa roh itu? Di situ. Benar dong. Nah iya, ke Al-Qur'an kan? Ya, Al-Quran karena menunjuk pada Masalahnya, Al-Quran kewahyuan bukan kepada Nabi makhluk. Muhammad. Iya, wahyu di situ makhluk apa bukan? Kan enggak. Oh, itu firman-Nya Allah. Karena Nabi Anda doang. Aduh, di mana kamu ini? Ya, Terus, jadi apa lagi? benar ya, ini ada 500 orang nih. Tahta Nah, terus? ruh firman Al-Quran Allah. nih, firman-Nya Allah itu Iya, baru makhluk, bukan 42. makhluk. Ibaratkan gini loh. Tahta mendengar, mendengarnya tahta ini bukan makhluk. Tahta kuasa ini bukan makhluk. Nah terus? Enggak. Ruh di situ bukan sifat. Teksnya Iya makanya Al-Quran semua di sini kan? Al-Quran apa bukan? Wahyu kan di situ. Coba, wa kadzalika auhayna. Diwahyukan kan? Apa wahyu di situ? Kan firman-Nya Allah, ghairul makhluk. iya, makanya Anda ketemu di situ. Udahlah, kamu kelas bertanya saja, kamu itu belum kelasnya kamu. Bertanya saja bukan kelas saya kamu. Jadi sudah tahu ya bahwa ada ruh di Quran yang goiru makhluk. Udah saya jelasin. Silakan mau tanya apa lagi? Saya tanya ke Anda. Geri. Kalau Tunggu. Saya kasih tahu ya. Geri. Kamu ini kan pendeta asli kamu ya. Tunggu. Udah. Saya udah mau ngeyel-ngeyelan. Sudah ku jawab. Tapi coba penonton itu pingin saya debat sama kamu. Ayo. Kamu ini pendeta, kawan. Ini Gary ini pendeta asli dia. Saya kenal udah 7 tahun. Tapi saya tantang 7 tahun tidak pernah mau dia dialog. Ayo, nah itu, coba debat katanya. Ya. Apalagi tema yang Jerry kuasai, keselamatan menurut Yesus, tentang ketuhanan dalam Bible, tentang siapa itu Yesus. Ini yang paling ditakutin para pendeta. Kalau dalam Islam paling disenengin itu tentang tauhid, ajaran Tuhan yang benar dalam Al-Quran, tentang keselamatan, itu paling disenengin umat Islam debat. Tapi kalau pendeta paling ditakutin. Pendeta kalau debat, siapa itu Yesus menurut Bible? Pasti takut mereka. Asal Anda tahu, beberapa hari yang lalu saya debat dengan Ustadz Wafi. Ada moderator, ada timer. Saya nanggung sekarang, saya nantang kamu sekarang. Nggak usah ngurus ya. Kamu mau debat dengan siapapun saya tidak peduli. Sekarang kamu debat dengan saya. Ada moderator dan timernya nggak? Ada. Oke, saya naikkan moderator ya, satu ya. Gimana? Kamu tinggal pilih tentang ketuhanan di dalam Bible. Siapa Tuhan yang benar menurut Perbandingan Yesus? kristologi Islam dan Kristen. Silakan Ya, kalau ada moderator, ada timer. Kan aku bilang kan, kalau ada ajaran yang moderator, ini, kalau ada timer, boleh. kalau ajaran tentang keselamatan, pasti takut pendeta. Tentang siapa itu Yesus menurut Bible, Tuhan apa bukan? Saya Takut ada pendeta-pendeta timer itu. dan moderator. Boleh. Namun, Silakan Bapak, ada moderator nggak? Ada timer nggak?
Anda terbiasa Ya, debat. ini hamba. Tidak usah tema-tema. Gary, Mana? saya akan sabar Moderatornya mana? menunggu. Timernya mana? Saya tidak akan menyela-nyela. Ayo, silakan. Tidak usah. Jadi orang kalau sudah banyak ngomong ya, ditantang minta gini lah, minta gini. Sudah. Orang kalau ditantang udah berbelit-belit, tandanya takut sudah itu. Kok takut sih? Saya sama Wafi aja. Ya sudah, silakan dimulai. Kamu dulu. Lu. Kamu dulu mulai. Ada timer, ada moderator supaya debatnya adil. Ya, kamu udah. Kasihan kamu nanti tambah malu kamu. Udah, sana. Lebih baik gitu. Masa saya 7 tahun saya nantang itu tidak pernah berani. Saya kenapa kawannya? Kok saya itu semangat banget? Karena dia memang asli pendeta dia. Saya kenal mulai dari FB, tak lihat FB-nya. Kalau di gereja dia gini tangannya. Orang-orang banyak jemaah, banyak foto-fotonya di FB. Oh, berarti Gary ini pendeta beneran ini, bukan kaleng-kaleng. Tapi ya gitu. Takut kalau ditantang debat Bible gitu. Maunya nanya, ya nanya tak persilakan dari dulu. Ya tetap aja, nanyanya itu doang dari dulu 7 tahun yang lalu. Udah dijawab, makanya tadi sebelum dia nanya saya tahu langsung. Aduh, mau diulang-ulang ya. Wong disuruh bertanya saja gak bisa, gimana mau dialog coba? 7 tahun tak suruh bertanya itu, ya kayak gitu tuh bang. Ini hamba Allah siapa ini bang? Hamba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz. Ya, nanya. Mau nanya tentang sholat. Jangan dulu aja. Habis ini terakhir ya, saya hanya menjawab tentang subhan. Kalau sholat apa yang mau ditanyakan? Kalau ragu-ragu itu Ustadz. Ragu-ragu itu maksudnya pas sujud terakhir itu ragu. Ragu apanya? Ini sudah sujud terakhir apa bukan gitu Ustadz? Oke, gini ya. Berarti itu sama dengan ragu rokaat. Maka dalam usul fikih atau kaidah fikih, kalau ada ragu ya, ini apa ini terlahir? Misalnya sholat duhur kan 4 rakaat. Iya. Pas dapat 4 rakaat ragu. Ini saya ini dapat 4 apa 3 ya. Maka harus ngambil 3-nya. Jangan ngambil 4-nya. Lebih baik. Iya, harus ngambil lebih sedikit. Karena dalam hal ibadah ini lebih baik kita nambah. Takutnya gini loh ya. Misalnya 3 apa 4. Anda mengambil 4-nya, ternyata yang benar 3, berarti kan Anda kurang 1. Nah, tapi kalau Anda ngambil 3, ya, terus ternyata 4, tidak masalah, lebih baik daripada kurang, gitu loh. Yang diragukan saya itu Ustadz, pas sujud terakhir itu, saya tahu itu, tapi pas sujud terakhir itu ragu, ini sujud terakhir apa bukan gitu. Saya udah duduk tadi. Makanya berarti ya kata-kata bukan ini kan sujud terakhir. Berarti kalau sujud terakhir kan rakaat terakhir kan pasti kan? Iya, Ustaz. Nah, kalau Anda ragu, berarti ragunya antara 4 atau 3 berarti. Kan gitu. Maksud Anda sujud terakhir, ragu. Berarti ragunya kan apakah ini terakhir apa enggak kan gitu. Kalau terakhir berarti kan 4. Kalau ragu enggak berarti kan 3. Berarti ragunya sampean ini 3 apa 4 gitu seharusnya. Ragunya saya itu Ustaz, ini duduk terakhir apa bukan gitu. Ini setelah ini tahiyat apa bukan gitu Ustaz. Nah iya, ya tetap saja. Berarti Anda itu rokaatnya, berarti Anda yang ragu. Anda kan rokaatnya sudah benar, tidak mungkin kan Anda ragu apakah ini tahiyat apa ini. Kalau rokaatnya sudah tidak ragu, tidak mungkin Anda bingung. Gitu intinya. Iya Ustaz, berarti ngambilin sedikit ya Ustaz? Iya, dalam hal ibadah, di dalam kaidah fikih, ngambil yang sedikit. Beda dengan gini, Anda duduk di warung, pisang goreng, satu piring di depan. Kan kadang-kadang kita makan kan?
ngambil lagi sambil ngomong, loh saya tadi makan dapat berapa ini ya pisang goreng ini, 5 apa 4? Maka kalau hal itu ambil yang paling banyak, Soalnya misalnya 4 atau 3, ngambil 4-nya. Oh ya sudah, karena saya ragu 4 dengan 3, saya makan 4 udah gitu. sering ragu Ya, soalnya saya. kalau karena gini, lebih baik kita yang nambah uang. Ternyata 4 apa 3? Ternyata yang benar 3. Berarti kita sedekah 1.000. Misalnya pisang goreng kan 1.000-an. Berarti kita lebih baik sedekah 1.000 daripada kita yang punya hutang ke orangnya. Ibaratkan gitu. Oh ya Ustad, terima kasih Tat. Hmm. Segalangkop. Thank you. Kayak mau turun ya Tat. Assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanya fikih kawan. Bukannya saya apa? Tidak seru. Nanya-nanya gitu tidak seru. Seruan anu. Apologet. Halo. Waduh. Dek. Belum sunat, turun. Nanti. Ayo, tak sunat, ayo. Habis nanya langsung turun kalau Islam ya. Karena Percaya Anda udah sunat. jangan saya tidak butuh bukti, udah. Tinggal satu permintaan. Kalau cewek jangan lama-lama ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Tambah lagi, biar gak jadi fitnah. Takut cewek. Aduh, dek, aduh ini lagi. Bapak selopot. Kok itu lagi? Ini turunkan udah. Yang cewek udah boleh naik. Orang itu lagi anak kecil, aduh ya Allah. Ini Haji James ini. Mudah-mudahan oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Tahta. Iya. Abang Muslim. Woi, Muslim lah, masa lupa. Oh Di iya, sini Gus Tahta. Oh iya. Enggak, James itu kayak nama jam Lahir. dinding. Jam. Iya, jam dinding, jam tangan. Ayo. Gimana Bang? Ngobrol Bang, ayo Bang. Ada pertanyaan Bang yang Ah, gak seru gitu. itu tadi gimana sih Giri tadi ditangani kok keliaran lagi tuh hewan liar itu si Giri Aceh. Jangan Bang, biar kasihan. Pendeta itu Bang. Iya, pendeta, tapi pendeta kayak hewan liar berkeliaran di mana-mana, bawa ayat salah tapi tidak tahu cara memaknainya gitu. Dari dulu 7 tahun yang lalu sampai sekarang roh-roh doang. Ketepatan yang dihadapi yang dihadapi tahta sudah tak baca semua dengan tafsirannya roh-roh itu. Rafat mustarok itu. Ya percuma. Ya kali ya ini lagi keliaran dia nih.
Lagi Biarin keliaran aja. dia. Kayak hewan liar berkeliaran dengan hmm. Ya, iya, iya, Iya. iya, iya, iya. Saya belum tidur sama Anu Gus sekali. Tahta, apa namanya? Pengen pengen nanya dikit ya. Hmm. Sebenarnya kalau kita tanya, Oten-Oten ini yang ngajarin apa ibadah hari Minggu tuh kenapa mereka nggak bisa jawab ya? Padahal dalilnya kan jelas dia Yesus itu kan memerintah mengkudus hari Sabat gitu. Apa bercampur pula sama pagan Yunani itu. Sunday kan hari matahari itu artinya. Hari penyembahan terhadap dewa matahari. Nemu data katanya dari dekret Raja Konstantinus katanya. Gimana itu? Ya enggak, kalau mereka ini kan jangankan ibadah, kalau tentang ketuhanan aja masih bingung mereka. Nah, hehehe. Iya, ketuhanannya bingung. Bukan hanya itu, pusat. pokoknya kalau saya teliti pakai Bible, nggak ada yang pakai data mereka, iman mereka itu. Termasuk yang soal hari Minggu itu ya. Iya bingung. Kalau kita kan jelas. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Ya, Bang, abang bagiannya apa? Siapa bang? Tamu-tamunya bang? Assalamualaikum Pak Firman Sen. Halo. Firman Sen. Waalaikumsalam. Oh, wah, iya. Iya bang. Komalnya. Iya, soalnya ini di Komalnya apa Ustadz Tahta atau Syekh Tahta atau Gus Tahta ini. Mau nanya, Ustad. Ya, nanya apa? Silakan. Ustad. Ini mau nanya. Itu komannya sahabat Zuma itu orang Muslim ke Pak Ustad? Bukan itu orang cari-cari anu doang. Nggak usah ditonton, nggak usah. Itu Cuma cari tadi malam cari saya koin, nengok roomnya mereka. cari koin, cari nama gitu doang. Kalau berani bisa ngasih paus dengan sahabat Zuma, yang satunya mau minum autan, yang satunya mau loncat. Itu saya heran Pak Ustad. Ya nggak usah heran, ya kalau ditonton ya tambah rugi sampean. Udah tahu kayak gitu, Begitu Pak. masih ditonton. Dan saya tuh hostnya tuh Udah hal-hal kayak gitu Muslim. itu nggak ditonton. Nah ini ada Chris ini. Coba Chris ini. Ya, selamat siang, Tata. Ya, selamat siang. Silakan. Gejala apanya? Gejala awalnya apa? Silakan. Biar saya perbaiki. Ya udah, kamu sekarang dakwain aja. Berdakwalah kamu Islam, aku nggak debat-debat lagi. Coba kau terangkan dulu kebaikan Islam sama aku, siapa tahu aku bisa jadi mualaf. Oh enggak, ya jangan. Tambah sepi kok malah. Kalau bisa, sekiranya kamu mau malot tak gagalin. Misalnya kamu mau malot Kamu dapat pahala kalau bisa mualaf. ya enggak perlu gini. Kalau Apalagi- bisa kamu mau mualaf, mau tak gagalin biar gak mualaf. Nanti Pahalamu. sepi nanti kok malah. Pahalanya udah dilipat gandakan sama Allahmu nanti. Soalnya susah. Ada curhat, intinya jangan mualaf. Nanti komal sepi nanti ya. Ya karena kamu udah pesimis, nggak bisa mensiarkan Islam ke saya. Udah silakan mau gimana, ayo. Nanti tak jawab, ayo tak perbaiki nanti. Apanya yang konslet? Ganti oli atau mesinnya rusak? Ya udah kamu berdakwalah dulu tempat tentang Quranmu itu. Soalnya aku lagi baca-baca terjemahan Quran kok berantakan ya. Apanya berantakan? Tanyakan, silakan. Itu Al-Baqarah itu saya baca itu ada pergi ke Maria, pergi ke Nabi Isa, pergi ke Musa, pergi ke Hud, pergi kemana-mana. Oh, Katanya itu. teratur. Loh, makanya kan ada perikopnya itu. Apa perikopnya coba? Tentang apa? Coba ya. Tentang Nah, satu. saya kasih tahu. Misalnya Al-Baqarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini perikopnya menceritakan orang-orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat 3 mutakin, ayat 4 tetap bahas mutakin, ayat 5 tetap membahas orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat 6-nya perikopnya beda lagi. Apa? Menceritakan orang kafir. Apa isinya? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, ayat 6 Ya itu mah namanya melompat-lompat, bukan perikop itu. Kalau pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Ada. itu Ini namanya yang saya melompat suka. itu mau kemana. Itu gak suka saya kayak gitu. Tadi nanya. Jadi gini ya kawan ya. Kenapa orang-orang ini, saya sulit baca Quran tahta. Gak nyambung. Gak nyambung karena kamu gak tahu perikopnya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 membahas orang-orang muttaqin, bertakwa. Sedangkan ayat 6-nya membahas orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja mereka diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Karena Allah mengunci sudah. Ya. Nah, terus ayat 8 beda lagi perikopnya. Apa? Menjelaskan orang munafik. Apa isinya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi di antara manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah padahal mereka tidak beriman. Berarti orang munafik dong. Maka ayat 8 ini perikopnya membahas orang munafik. Gitu. Aduh, oten-oten ini. Bible tidak paham. Quran modal terjemahan. Nanya Gus Tata, emang kalau di dalam ajaran Kristen itu emang diajarkan untuk membenci Islam secara membabi buta gitu ya, sampai-sampai itu dilakukan oleh media Barat dari 2000-an sampai sekarang gitu. Walan tardo angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridho. Siapa? Kepada Islam. Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya udah kayak gitu udah. Bukan, maksudnya di dalam apa? Di dalam doktrin teologi mereka tuh emang diajarin ngebenci gitu ya. Ya makanya kan walan tardo. Caranya walan tardo apa? Bagaimana sekiranya Islam jauh dari Islam? Bagaimana umat Islam jauh dari Islam? Ya, bukan hanya melalui peperangan benci itu. Tapi dengan cara bagaimana sekiranya Islam jauh dari Islam, gitu. Makanya supaya kita dekat dengan Islam, ayo kumpul, kita bersatu di Komal, kita kaji tauhid itu, kita kaji Al-Quran itu, supaya kita cinta kepada Allah melalui Al-Quran, cinta kepada Rasulullah melalui Quran dan hadis, cinta kepada ulama melalui kita berkumpul ini, membahas tentang agama. Itu. Nih contoh kayak akun apa ini? Gula Meriam ini kan contoh ketahuan banget Oten yang benci Allah Ta'ala kan, dengan menyebut Hubal Subhanahu wa Ta'ala itu kan. Ya, biarin aja. Emang diajarinnya begitu apa gimana? Enggak, bukan. Karena orang kayak gitu mau dialog takut. Bible tidak paham. Tentang Islam tidak paham. Ya akhirnya modal yang nomor 3. Apa? Ya typing-typing tak karuan itu. Iya, typing gak karuan. Tapi memang di dalam doktrin teologi khususnya kaum Protestan ya. Kemarin kan saya tanya mualafin dari Protestan, emang belum kejawab tuh pertanyaannya. Kalau Bang Ferry kan Katolik ya kan. Kalau Katolik katanya nggak ada itu apa namanya ajaran buat benci, terutama ajaran Islam gitu kan. Nah kalau dari Protestan tuh emang begitu Kak Gus Tahta. Jadi saya penasaran loh. Kok kelihatannya kaum Protestan nih kayak benci ke agama Islam ini sampai ke ubun-ubun gitu loh, bahkan sampai ke alat kelamin gitu. Bingung saya, Gus Tahta. Saya mohon pencerahannya dong. Siapa aja dulu? Ini ada OPS. Assalamualaikum. Apa selamat siang OPS? OPS. Kayak cemilan zaman dulu.
Halo, OPS. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, OPS. OPS ke Bodreknya habis. Oh. Assalamualaikum, OPS. Oh, selamat siang. Aduh, ini gak ada suara, jadi udahlah udah 3 kali, jadi ya udah. Nah. Ini baru lagi salam 2 Kristus, salam 2 Kristen kata si RK. Kenapa lagi? Balung cilik. Apa nih? Selamat siang Kak. Assalamualaikum. Jadi, lebih baik aku makan kentang lebih atau Percuma Gus Tahta ngomong masih ke mute itu. Oh, iya iya. Nah, ini ada lagi yang baru. Apa namanya? Salam 2 Kristus kata RK. Salam 2 Kristen. Aduh. Oh, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Islam. Saya nanya Pak Ustadz, saya selama ini kok belum pernah mendengar ada perang Uhud, perang Badar itu apa pernah Nabi Muhammad itu membunuh musuh-musuhnya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Jadi itulah kehebatan Rasulullah ya. Jadi walaupun beliau itu selalu jadi panglima ya, Betul, selalu betul. di depan, tapi dia tidak pernah membunuh. Terima Pernah kasih. ada 1 kali karena tidak sengaja. Tapi itu musuh memang ingin membunuh Nabi. Karena yang terjadi gini, tunggu dulu lah Bang. Coba apa pertanyaannya yang jelas coba ayo. Yaitu apakah Nabi Muhammad itu selama perang kan jadi panglima? Ya Jadi sudah. Ya. di depan loh. Apakah Nah. pernah membunuh musuh-musuhnya? Ya udah, makanya saya sudah tahu arahnya Ya. kemana. Makanya biar enak di mute dulu. Oke, jadi gini, Nabi Muhammad itu di dalam peperangan ada terbagi 2 perang itu. Ada peperangan yang Nabi ikut, ada peperangan yang Nabi tidak ikut. Maksudnya apa? Dia langsung mengutus Sayyidina Ali jadi panglima. Ya, itu sudah akhir-akhir sudah. Nah, walaupun beliau ikut, beliau tidak pernah membunuh musuh pun. Karena yang terjadi itu gini loh ya, Nabi itu banyak kejadian gini. Ada Nabi itu capek, beliau lagi tidur-tiduran di bawah pohon kurma lah ya. Karena tertidur ada orang kafir, ngambil pedang ditaruh ke dadanya Nabi. Wahai Muhammad, siapa yang bisa menolong kamu? Apa kata Rasulullah? Allah. Langsung gemeter orang ini. Pas gemeter jatuh pedangnya, diambil oleh Rasulullah. Sekarang siapa yang bisa menolong kamu? Tidak ada wahai Muhammad. Akhirnya oleh Rasulullah dimaafkan, masuk Islam dia. Ada juga gini, Rasulullah di pasir ya, di padang pasir lah, sendirian. Lalu ada orang kafir, wah ini kesempatan ini, akan saya bunuh. Langsung beliau memajukan kudanya yang cepat, mau dianu lehernya Rasulullah. Pas mau nyampe ambles kakinya, jatuh di samping Rasulullah. Loh, kenapa? Dibangunin. Ya wahai Muhammad, sebenarnya saya ingin membunuh kamu gitu. Ya kayak gitu, tapi dalam peperangan pun tidak ada membunuh, tidak pernah. Tapi kalau kamu ketik di Google ya, di saya dulu sejarah itu waktu pelajaran masih kecil dulu. Itu memang pernah 1 kali. Itu pun karena terdesak, beliau mau dibunuh beliau di medan perang itu. Ada coba, cuma muncul 1. Tapi andaikan raja sekarang coba, atau raja-raja selain Nabi Muhammad, wong dia ikut perang, ya pasti banyak membunuh. Kalau Rasulullah tidak,
Itu hebatnya beliau. Mulai dari perang Uhud, perang Badar Kubro, Koinuko, Hunen, Khandaq, Autos, Khaybar. Kan banyak peperangan itu. Itu udah ada. Gitu. Oke, gitu aja. Silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, naikkan lagi satu-satu. Naikkan semua aja. Satu kali lagi boleh Ustadz? Satu kali lagi. Silakan, lanjut. Begini Ustadz, saya itu perjalanan dari Surabaya mau pulang ke Ngawi, terus sampai Nganjuk itu masuk sholat lohor, terus saya nunggu di musola di apa itu di tempat peristirahatan itu. Terus akhirnya saya kepingin berjamaah, ikut berjamaah. Terus sebelum sholat dimulai itu diumumkan oleh imamnya itu, ini sholat, ini saya jamak takhir. Nah terus bagaimana sikap saya harus mengikuti Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya kalau gini loh, kalau sholat itu mau berjamaah ke siapapun tidak masalah, asalkan ada ruku dan sujudnya. Yang nggak boleh itu sholat seperti jenazah. Ya kalau nanti kan ada ruku sujudnya. Sehingga nanti kalau beda, intinya gitu. Mau sholat kepada orang sunnah tidak apa-apa, yang penting nanti ketika kita kurang 2 rakaat, ya kita nambah sendiri. Ibaratkan mufarraq, ibaratkan masbuk. Jadi kalau sunat itu, kalau sholat itu boleh berjemaah ke siapapun, asalkan sholatnya sama. Maksudnya bukan sholat jenazah gitu itu. Kalau sholat jenazah nggak bisa kita berjemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada rukun sujudnya. Gitu. Paham. Itu karena saya baru menemukan ini, dia itu sholat lohor. Nah kalau anda ragu, tidak usah. Kalau anda masih kayak bingung, tidak usah sholat sendiri lah. Atau dengan temannya lah, berjemaah berdua gitu aja. Saya sendirian waktu itu Ustaz. Oh ya sudah. Nah, paham. Terima kasih Ustaz. Ya. Udah nanya subhat aja, cari subhat ayo biar satu. Izin Ustaz, selamat siang dengan Oten. Oh ya silakan. Ada yang bisa kami bantu? Sehat abangku. Ya. Jadi beberapa lama ini saya udah ngikutin Ustadz, banyak saya ilmu. Mau tidak mau saya sering buka-buka jadinya bang Al-Quran di online. Cuman saya ada pertanyaan, bisa? Apa pertanyaannya? Ini yang saya masih bingung nih. Saya ketik di Google kan, kenapa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan Nabi Muhammad pernah bertemu langsung dengan malaikat Jibril? Padahal jawabannya saya lihat secara eksplisit tidak ada dalam Al-Quran gitu. Jadi saya lihat di apa kan, di Al-Surah ayat 51 jawabannya. Yes, 57 ayat 25 kan gitu. Saya runut kan. Oke, jawabannya ada di Asy-Syura ayat 51 jawabannya. 7 ayat 25. Sungguh Allah benar-benar mengutus rasulnya dengan bukti nyata. Terus di 26-nya Allah mengutus Nuh dan Ibrahim dan keturunannya. Di 27 Allah mengutus Isa dan memberi Injil. Yang paling parah saya lihat di ini 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Berarti Nuh dan Ibrahim tadi sama Isa di ayat 26 di atas narasinya bukan tutup kurung ya, kan kurung saya lihat ditulis Muhammad, padahal di tulisan aslinya Arab di atas itu kan nampak itu ada tulisan Muhammad, tidak ada. Mohon penjelasannya bang. Apa? Ayat berapa yang ditanyakan? Surat apa? Kenapa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan
Nabi Muhammad pernah bertemu langsung Oke, dengan malaikat oke. Jibril gitu. Kalau cuma pertanyaannya itu, Bang, jawabannya ada di Asy-Syura ayat 51. Memang, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya biidni. Jadi Allah itu kalau memberi wahyu kepada semua para nabi, tidak pernah turun langsung. Ya, pakai malaikat. Bahkan saya punya puluhan data bahwa ketika Tuhan memberi wahyu kepada nabi-nabi Israel, semuanya pakai malaikat. Gitu loh. Iya, maksudnya langsung kan? Contoh Nggak ada Musa yang langsung. langsung. Siapa yang langsung? Wong dalam 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Keluaran 33:20, mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Izin Bang, saya bukan bilang Allah yang ketemu, malaikatnya itu Bang. Nih lihat ya, saya cerna dulu pertanyaan saya. Kenapa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan Nabi Muhammad pernah bertemu langsung dengan malaikat Jibril gitu loh, bukan Allah. An-Najm, coba. An-Najm ayat 3-4, coba buka. Bentar. Bang ya. Surah berapa itu Bang? An-Najm itu? An-Najm yang berapa itu Bang An-Najm? Bang Tata? Atau gini aja, Oh, iya. anu saja, apa Asy-Syu'ara ayat 153. Banyak Baca. ayat. Atau An-Nahl ayat 102. Tinggal dipilih sudah. Di situ malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad. Tapi buka kurung Bang. Apa? Kalimatnya buka kurung. Jadi makanya Bang, gini loh. Yang paham bahasa Arab ini kan orang belajar Al-Quran kan kadang-kadang pakai domir atau Iya, maksud- penjelasan. Makanya orang belajar Al-Quran itu ada 15 ilmu biar paham. Oh, apa maksudnya kalimat ini? Yang disebut Ruhul Kudus Jibril. Kalau An-Najm itu Syadidul Quwa, yang diajarkan oleh malaikat, kan gitu. Jadi Bang. itu malaikat Jibril. Izin Bang, kalau aslinya kan terjemahkan bukan Al-Quran. Nah, Bukan makanya Al-Quran, Bang, kan? kalau orang Arab paham itu Bang, siapa itu. Nah, kenapa kok ada dalam kurung? Biar kita umat Islam itu yang paham gitu loh. Yang tidak belajar ilmu bahasa Arab, biar paham. Bukan Bang, izin Bang. Pernah saya dengar Abang Ustadz bilang bahwasanya terjemahan itu bukan Quran, yang aslinya tulisan Arab itu loh. Iya betul Nah, kan? iya, justru di aslinya itu kita tahu itu malaikat dari aslinya. Tapi tulisan Muhammad nggak ada. Loh, makanya karena dalam Al-Quran ini Bang kayak gini ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan apa-apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, gak ada nama Nabi Muhammad. Tapi pakai domir K di situ Nabi Muhammad maksudnya. Itu maksudnya. Iya, makanya kalau kayak Al-Quran itu harus menguasai benar-benar tentang ilmu gramatika Arab. Oh, siapa yang dimaksud ini? Baru tahu kenapa kok dalam kurung, biar kita ini yang tidak belajar bahasa Arab, tidak tahu gramatika Arab, biar tahu apa maksudnya ayat itu, kalimat itu gitu loh. Iya, maksud saya gini Bang, kan contohnya Musa jelas tulisannya, Abraham jelas, Jibril jelas, tulisannya di apa itu kan di tulisan aslinya kan, baru Aisyah, Isa, Maryam jelas, tapi kok tulisan Muhammad nggak pernah saya lihat. Ya. Terus kedua memang Karena Nabi Muhammad ini Bang, dengar dulu Bang. Muhammad ini cuma Kedua empat dengan yang disebut Google nama. itu Bang. Hah? Abang kan nggak boleh menantang Google itu, bahwasanya memang secara ini nggak ada tulisannya gitu, jadi kan Ini, nggak Bang. diproses ya. Nabi Muhammad diceritakan dalam Al-Quran yang pakai nama cuma 4. Lainnya pakai domir. Domir itu kata ganti. Seperti K itu Nabi Muhammad maksudnya. Dan kitab-kitab yang diturunkan kepadamu. Mu di situ Nabi Muhammad gitu loh. Iya, maksud saya kan ini terjemahan apa, ada terjemahan buka kurung buka tutup kurung. Coba dilihat, abang kok ketik dulu Google tulisan ini. Kenapa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan Nabi Muhammad pernah bertemu langsung dengan malaikat Jibril? Jawabannya ini satu, secara eksplisit tidak ada dalam Al-Quran. Atau diprotes dong itu, kok bisa dia ngomong gitu ya? Tuh. Kenapa ini protes? Wong sudah ada ilmunya Al-Quran kok. Berarti Google bohong nih, Google nya.
Loh, apanya yang bohong? Coba sekarang, coba tunjukkan kamu, coba satu ayat dulu. Yang mana? Coba ayat mana yang mau kita bahas? Bukan. Surat apa? Saya buka di apa? Al-Hadid Iya, 57 yang anda buka itu apa? Surat apa yang anda buka? Surat 57 ayat 25 sampai 28. Al-Hadid. Ayat Itu Allah berapa? mengutus. Ayat 25, baru 26, 27, 28. Abang baca lah itu. Muhammad nggak ada tulisannya di situ. Diutus, nggak ada. Nah terus, nah kamu mau minta ayat Nabi Muhammad diutus gitu? Iya, maksud saya tadi kan saya bilang pertanyaan setelah saya udah sering dengar khotbah abang di Google, saya kan lama-lama terpaksa saya buka ada online kan, tapi satu ada yang bertanya ke saya, iya gitu, saya buka di ketik Google, memang dikasih tahu secara eksplisit memang tidak ada tidak pernah Muhammad itu langsung bertemu dengan malaikat Jibril, dia pun menerima wahyu posisi tidur dalam mimpi. Dalam Al-Quran, coba saya nanya, dalam Al-Quran, enggak gini, di dalam Al-Quran siapa yang bertemu dengan Nabi, siapa yang bertemu dengan Jibril? Apanya? Terus di dalam Al-Quran siapa yang bertemu dengan Jibril? Ya ini Isa, baru ada Di mana? Musa. Baca di apa itu? Di Qis 57 ayat Quran surah 57 ayat 25. Nah terus maksudnya sampai nyari Nabi Muhammad diutus gitu? Iya, langsung dia diutus, bahwa ada tulisan itu gitu loh. Tapi kalau dia 28 itu buka kurung, dia taruh Muhammad, kan salah itu. Apanya yang salah? Orang bertiga itu aja kok, Nuh, Ibrahim, baru Isa menerima Injil. Di 28-nya ada tutup kurung, buka tutup kurung taruh Muhammad. Itu kan dia tulisan asli nggak ada tulisan Muhammad. Tapi 27 ada Aisyah tulisan aslinya. Di 26 ada tulisan itu loh. Kata domir hi itu siapa itu? Ayo, wa bi rasulihi, hi itu siapa coba? Kalau bukan Nabi Muhammad. Kan sudah aku bilang, Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran pakai domir. Apakah domir itu? Kata ganti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi. Hi di situ Nabi Muhammad. Tapi kamu kan kalau dalam terjemahannya kan ada Nabi Muhammad, kan ada dalam kurung kan? Makanya udah paham ada hi ya. Saya mau tanya, dalam kurung ini kok ada dalam kurung apa itu? Nah, domir hi itu kata ganti itu. Ya maksudnya kan saya kan karena orang awam membaca di atas ada Isa ada, Nuh ada, baru Ibrahim ada, tapi kok ini kok nggak ada gitu. Tapi bukan tadi sudah aku bilang tadi. Kan ada bilang hi kan tadi kan sudah aku bilang, Bang. Nabi Muhammad disebut langsung nama cuma 4 ayat, 4 kali. Selain itu pakai domir. Apa domir itu? Kata ganti. Wa bi rasulihi, dan utusan di situ Nabi Muhammad, domir kata ganti itu. Baik Bang, berarti saya udah paham kalau gitu, berarti supaya nggak salah menafsirkan gitu kan, karena kenapa gitu. Makasih informasinya. Kalau abang cuma pingin langsung nama, harus ada nama, jangan domir, jangan kata ganti, saya tidak ngerti. Oke, ya baca Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul, langsung Nabi Muhammad itu adalah utusan. Atau di dalam Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas disebut nama langsung bahwa Nabi Muhammad itu utusan dan penutup para nabi. Atau di dalam surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu bima nuzila ala Muhammad. Itu langsung nama. Itu pas bahkan pas dia kan itu pun ada enak jadinya kan, tapi karena makanya tadi kan dari awal kan saya sudah bilang, Bang, di dalam Al-Quran, Bang, Nabi Muhammad disebut cuma 4 kali. Yang lainnya pakai domir. Domir itu apa? Kata ganti. Tapi iya Bang ya. Iya. Nah, terus Abang makasih Bang saya dapat ini. Tapi Abang tadi kaitkan dengan Ali Imran itu. Kalau ini Ali Imran 50 itu alinea terakhir maksudnya apa tuh Bang? Apa? Di situ maksudnya? Terakhir sambil
Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan. Karena itu, ini alin terakhir, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Berarti Isa apa? Ya, Al-Masih itu kan maksudnya kan? Quran surah 3 Iya, Imran nomor 50. kan semua para nabi itu harus ditaatin. Kayak saya ya, taat di situ apa? Apa yang disampaikan utusan itu harus saya taat, percaya, ikutin. Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Bukan ini kan 49 Tapi dari kan? Tuhan. Di 49 jelas Hah? cerita. Di atas sebelumnya 49 kan masih bercerita tentang Isa, belum ada semua nabi, enggak. Di 50-nya itu saya tanya, coba abang runut lah. Jelaslah baca abang dari 49 ke 50. Yang kepada itu artinya siapa gitu. Karena apa tadi nyindir menyangkut nyangkut Nah, ayat berapanya? Yang mau ditanyakan ayat berapanya? di Ali Imran ayat 49. Iya, ayat berapanya? Ayat berapanya mau ditanyakan? Yang saya tanya tadi ya 50-nya taatlah kepadaku. Kunya itu kepada Al-Masih kan? Iya, terus. Oh, itu betul, Pak. Enggak, yang bukan kepada Allah. Fatakullah wa ati'u. Nih, bertakwalah kepadaku, kepada Allah dan taatlah kepada kunya ini kan Al-Masih ini kan maksudnya kan, Bang? Nah, jadi gini loh ya. Dan taatlah maka bertobatlah ya kepada Allah dan taatlah kepadaku, yakni mengenai apa-apa yang aku perintahkan kepadamu. Bisa. Itu bertauhid kepada Allah. Iya. Jadi maksudnya apa? Taat kepada Nabi Isa itu, Isa itu mengajarkan tauhid gitu loh. Maka harus ditaatin gitu. Karena Coba ada baca jelalannya. ya udah saya tahu. Ada yang nyangkal itu Muhammad enggak lah, tapi makanya saya tanya ke Abang. Berarti udah pas berarti ya. Bahasakunya itu Isa Al-Masih atau Isa berarti Yesus gitu ya. Iya, karena gini loh. Kan Yesus ini diutus oleh Tuhan untuk mengenalkan tauhid kan kepada umatnya. Kalau dalam Bible itu 12:29. Maka taatlah kepada Allah dan taat kepada aku. Apa taat kepadaku? Aku mengajarkan tauhid, mengenalkan Allah itu Tuhan itu Allah gitu loh. Yang harus dipercaya, ditaatin gitu loh. Tapi Muhammad Makanya sendiri, kalau saya baca dengan tafsirannya, kalau saya baca tafsirannya dan taatlah kepadaku, yaitu mengajarkan tauhid gitu. tapi ini jelas sekali dia ke Isa kan, Bang? Ya kenapa? Memang menceritakan Nabi Isa itu. Nah, terus ada nggak kalimat seperti itu, taatlah kepadaku, tapi Muhammad yang ada nggak kalimat Ya di sama. Al-Quran seperti itu, Bang? Kalau Nabi Muhammad Ya, banyak. berapa? Atiullah wa Lima atiur tadi. Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusannya yaitu Muhammad. Banyak ayatnya. Oh, bukan nama sendiri, namanya langsung ada. Lah, iya kan itu Rasul di situ Nabi Muhammad. Ya, tadi ini abang udah bilang ini Isa, masa? Berarti jelas nggak bisa Loh, digantikan ini. enggak, di situ gini loh, Nabi Muhammad dengan Isa sama-sama mengajarkan taatlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Maksudnya apa? Aku ini penyampai firman sama dengan Nabi Muhammad. Coba kamu baca surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul yaitu Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad. Atau surat Al-Maidah 92. Wa atiullah wa atiur rasul. Kan gitu. Taatlah kepada kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Mau Isa mau siapapun ketika diutus oleh Allah maka disuruh taatin oleh umatnya gitu. Tapi di situ nggak ada tulisannya, Bang. Hi. Rasul Hi. Nggak. Nggak ada di 59. Loh, tapi kan di situ sudah mau Isa memang. Bukan di 59 yang ini Al-Anisa 59. Wahai beriman taatlah kepada Allah dan Rasul buka kurung Muhammad, tapi di atasnya itu nggak ada Hi. Mana yang betul ini? Yang mana? Yang mana ada Nabi Muhammad? Yang abang buka tadi di Anisa 59. Terus coba baca. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Buka kurung Muhammad, tapi kan abang bilang Hi-nya itu Ayat berapa? Anda ayat berapa dulu? ayat 59.
Anisa ayat 59. Anisa Anisa 59. 59 yang abang bilang tadi. Yang mana saya ngomong yang mana? Coba buka ayat 59. Anisa 59. Wahai Oh, iya. orang-orang yang beriman. Udah bang, udah nampak? Iya, Rasul di situ. Taatlah Nah, taatlah iya, Allah. gini loh, Kak. Dan Itu kan Nabi Muhammad menyampaikan di Mekah, menyampaikan kepada orang-orang. Maka Allah menyampaikan wahyu kepada orang-orang Arab ini, ya, para orang-orang kafir gitu tuh. Atau umatnya Nabi Muhammad lah semuanya, mau kafir atau tidak kan sebenarnya umatnya. Maka Rasulullah menerima wahyu itu, disuruh sampaikan kepada umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Rasul di situ ya Nabi Muhammad. Ini bang, ini nih. Ini nih, baca yang aslinya dulu, yang 59 itu. Iya, Karena yang ada cuma Rasul gitu loh. Ulil Amri Rasul yang di ada situ Nabi namanya. Muhammad. Ulil Amri yang ada, Muhammad Iya, yang ada. Bang. maksudnya kamu kenapa gak ada hi-nya gitu? Iya, itu. Izin Gus. Maksudnya Iya, mau Bang. menggiring si Orang-orang Kuyara sudah ini. tahu yang Bukan dikatakan Bang. Rasul di situ ya Nabi Muhammad. Bang James jangan anonim berunduk. Saya kan Jelas. justru guru saya Bang ini Oh Bang. jelas saya harus anonim. Kenapa lu nggak suka gua anonim? Ribut aja lu sama gua yuk kalau lu nggak suka. Nah, saya lagi dengan Abang Tata. Gua tantang lu ke Jakarta kalau lu nggak suka sama gua. Tarung yuk, muka ketemu muka ayo. Kan? Justru Bang Tata saya suka yang kayak gini. Dia orangnya Itu aja. saya mengajarin kita gitu. Tadi kan menggiring. Nggak ada saya menggiring Bang. Lah tadi Justru kan udah Abang dibilang sama beliau, atiullah wa ati rasul. Rasul itu jelas ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Udah jelas. Terus lu maunya apa? Bukan. Tadi kan aku tanya sama Ah, Abang nggak itu. usah sok baik lu depan gua. Kalau lu mau jahat, ayo adu jahat sama gua, ayo. Udah Abang. Nggak usah sok baik lu. Kan ini Bang James ini kok. Ayo lu jahat lu sama gua, yuk. Ayo adu jahat yuk sama gua, yuk. Tempur kita. diskusi. Enggak usah diskusi, tempur aja kita, yuk. Bukan lucu Lu di Bang mana? ini. Lu di mana? Lu di mana? Kita Lu di diskusi. mana? Bang Lu Tata di coba mana? lihat tuh. Lu Coba di lihat, mana? Bang. Kita Lu di diskusi mana? nggak ada hubungan Lu apa-apa tempur gitu. sama gua aja. Lu diskusi sama guru gua sebagai muridnya keberatan guru gua lu gituin. Lu berhadapan Justru sama saya- gua sekarang. Saya murid dia tuh sekarang. Gua Kan di saya- Jakarta, lu di mana? Mau gua Aku di tunjukin Bogor. alamat gua. Nih, Aku di alamat Bogor. gua. Gua di Oh, Bogor. Bogor. Ketemu kita besok. Ketemu kita besok. Ngapain? Orang Bang Tata kok guruku, bukan gurumu itu, guruku Bang Tata nih. Ketemu kita besok. Di Bogor Tidak. mana? Guru saya Bang Tata, Hah? bukan Abang gitu. Justru dia udah banyak Udah ketemu di mana? Kita di stasiun Bogor apa di alun-alun atau di Tugu Kujang? Ngapain kita di Kujang ntar kena tabrak ini nanti Damri. Ayo, gak apa-apa. Oh salah Tempur dia kita diskusi. ayo. Abang jadi Tempur, sini. nggak usah diskusi. Mana Ayo tahu tempur saya jadi kita. malah gitu loh. Abang kok Mau jadi tempur apa? Mau tempur sajam atau Justru saya dengan Bang Tata tempur itu sempit bagus. senpi? Gua punya dua-duanya. Mau sajam atau Sampai senpi, situ, gua Bang. punya kedua-duanya. Ya, aku Bogor mana Justru lo? Abang yang Ketemu salah. besok kita. Di- Besok digiring. ketemu Nggak gua pernah jam segini. 10 pagi di ini ya, di alun-alun Bogor ya. Dulu. Besok catat Koyara ya. Besok ketemu gua di stasiun Bogor jam nonton di bawah. 10. Nonton di bawah. Kok aneh nih? Ada aneh nih Bang Jamis ini. Aku juga ngomong sama guruku kok nggak ada urusan dengan Bang Jamis. Udah, besok lu ketemu gua aja. Oke lah udah. Ketemu gua. Bang, terima Nomor kasih gua banyak lah. 08567877 388. Kabarin gua kalau udah di alun-alun Bogor ya. Tempur aja sama gua jangan besok. rame dulu lah. Udah, biar jangan usah ribut. Udah. Iya, lucu. Kita diskusi. Misalnya ada kurang pendapat, saya nggak menggiring kok. Dari dulu saya bilang sama Pak Tata, kalau saya Udah malah menggiring malah kok, gitu loh. udah Abang kok jadi- menggiring. Lihat nih di bawah komennya, lu tuh menggiring. Gak usah sok baik lu depan gua lu. kok menggiring gimana? Kelihatan mau sok baik lu. Bang Udah Ustaz tadi aja ngomong dulu. gitu. Makasih Udah, banyak nih. Bang, Bang. Abang. Udah, Udah, biar Oh, nggak ribut udah ya. Ya, saya istirahat aja. Saya Oh, ini gitu. saya sibuk ini nganu. Masih tunggu biar nggak ribut, tunggu dulu biar enak. Tuh, saya ini lo bingung ini lo, nggak tahu saya apa ini. Ini apa ini? Bagaimana cara dengan ini?
Keren ya. Afwan ya Gus Tata ya atas tadi ya. Afwan banget, maaf banget soalnya apa namanya. Ya, Afwan Gus Tata ya. Aduh, Afwan banget. Udah enggak ada apa-apa, biasa lah kayak gitu. Santai aja. Iya, Afwan. Maaf kalau tadi ada kurang berkenan soalnya itu apa kesulut aja. Dan tadi udah dibilang atiullah wa atiur rasul, jelas-jelas itu kan apa namanya diarahkan ke Nabi Muhammad SAW. Ini teman-teman di bawah juga mengatakan sih itu wah menggiring ya. Nah, di Bogor dia paling kalau dia macam-macam lagi saya tantang dia ketemu di alun-alun Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasuruan Bang, Keraton Bang. Oh, dekat saya Keraton juga. Keraton mana? Situ Giri apa? Iya. Timurnya sedikit. Apa nama itu? Pojentre lah. Enggak, ke baratan. Oh. Ini aja nanti. Di mana rumahnya, ayo. Gini, tadi saya sempat dengerin ya. Itu seakan-akan itu mau membingungkan gitu loh. Sudah dikatakan Rasul itu kan Rasulullah. Masa mau dilengkapin sama Rasulullah Nabi Muhammad? Kan itu disingkat istilahnya itu loh. Kalau di agama Islam, kalau Rasul itu ya Rasulullah gitu loh. Dia masih ngeyel gitu loh. Sok pintar gitu loh Pak Ustaz. Saya ikut mau gimana gini, udah Ustaz Tatang kan udah memahami masalah keagamaan itu. Ini kan rumah saya lagi dekat kereta, ini ada kereta lewat ya. Tetap semangat aja buat teman-teman muslim berjuang untuk di komal-komal debat ini. Mudah-mudahan kebenaran selalu bersama kita sebagai orang muslim. Mudah-mudahan buat yang belum muslim, mudah-mudahan dibukakan hatinya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sebenarnya ingin meluruskan, tapi sebagian orang masih menikmatin dengan jalan hidupnya sendiri-sendiri itu. Kalau saya lihat di luar negeri banyak yang mualaf, sampai itu ada satu gereja ya, sampai mualaf semuanya, alhamdulillah. Karena sekarang orang agama Islam ini sudah diketahui dengan kebenarannya itu loh. Ya buat Ustaz Tatang tetap semangat, mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan segalanya. Amin. Ya Allah. Terima kasih Bang ya. Munir. Iya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, siapa yang saya naikin, disapa ya. Assalamualaikum. Tadi udah disapa. Assalamualaikum Syekha Arisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut Bang, tadi ganyang aja. Iya, itu makanya itu apa Kerjanya namanya? menggiring aja, sok-sok guru saya. Iya, makanya kalau ketemu Munafik saya itu lagi, luar dia kan biasa, di ya. Bogor, saya bilang saya udah kasih itu nomor saya. Kalau mau tempur ya tempurlah di. Saya klarifikasi ya teman-teman ya, Taman Topi itu bukan yang sekarang itu jadi alun-alun kota Bogor di samping stasiun. Dia pindah sekarang Taman Topinya ke jauh di kabupaten ini di kaki Gunung Salak lah intinya gitu. Kalau Taman Topi yang sekarang itu jadi alun-alun Bogor. Itu makanya saya biar lebih mudah tempur sama si Kuyara orang Bogor tadi itu di situ aja. Gitu. Saya orangnya nggak main-main loh. Ketika guru saya sekelas Gus Tahta walaupun cuma di TikTok dibegituin, waduh, api saya langsung nyala. Iya bener Pak Depam. Maaf, makanya teman-teman saya minta maaf ya teman-teman ya sampai kepancing tadi. Nggak apa-apa. Jujur. Emang harus dibegitukan yang namanya orang. Anak jujur, Boleh nanya nggak, Cak Tata, pandangan Anda?
Afwan Gustahta, ini apa? Ini santriwatinya mau nanya ini. Mbak Harisan mau nanya ini. Iya, boleh ya. Jadi ini Saya mau mendengarkan komennya Setahta tentang euforia yang dinikmati oleh Oten dalam 2 hari ini. Peristiwa gimana, Cak?